Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para mahasiswa yang saya cintai, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan materi, di mana kali ini saya akan memberikan kuliah mengenai pemilihan obat anti bangkitan epilepsi. Suatu cara praktis pemilihan obat pada kasus epilepsi yang pertama kali mendapat obat anti kejang. Seperti kita ketahui, kuliah ini merupakan bagian dari mata kuliah epilepsi dan kita sudah sampai ke CPMK 2. Kuliah ini akan mencoba menjelaskan mengenai pemilihan obat anti kejang sesuai dengan sindrom bentukan bangkitan epilepsi dan faktor-faktor klinis lainnya. Setelah kuliah ini diharapkan mahasiswa dapat mampu melakukan tata laksana farmakologi dan epilepsi dengan tepat sesuai dengan kondisi klinis pasien ya. Semoga dengan kuliah ini nanti pada praktek di poliklinik kita sudah bisa menentukan obat bangkitan yang paling tepat untuk pasien yang kondisinya baru pertama kali akan mendapat pilihan obat. Kemudian referensi materi pembelajaran yang bisa kalian rujuk diantaranya adalah Treatment of Epilepsy dari Jerome Engel Jr. dan juga Handbook of Epilepsy Treatment oleh Charfon. Sementara itu, sistem pembelajaran kita akan bersifat asinkronus dengan video kuliah yang saya berikan saat ini, dan kemudian nanti secara sinkronus dengan metode presentasi sebuah kasus. Dan dalam presentasi itu kita akan kita lakukan umpan balik yang berfungsi juga sebagai metode evaluasi saat presentasi tadi. Dan materi-materi kuliah yang akan saya berikan ini akan masuk dalam ujian multiple choice. Oke, mari kita masuk langsung ke materinya ya. Epilepsi, seperti kita ketahui, merupakan salah satu penyakit neurologi yang paling sering ditemui sehari-hari. Walaupun secara epidemiologi tidak sebesar stroke, namun pasien-pasien epilepsi adalah salah satu pasien neurologi yang rutin datang kontrol ke poliklinik karena sifat penyakitnya yang bersifat kronik ya. Kita bisa tahu bahwa di antara banyak pasien ini mengidap epilepsi. Nah, data-data ini telah disampaikan oleh WHO dalam sebuah laporannya yaitu Outpatient Burden of Neurological Disorders, a Perspective Evaluation of 1,500 patient. Kalian bisa rujuk dari laporan WHO tadi. Nah, berdasarkan etiologi, epilepsi dibagi menjadi epilepsi vokal, epilepsi dengan general atau combined general and vokal, dan juga yang bisa unknown. Pembagian tipe ini berdasarkan dari bentuk bangkitannya tadi. Karena tata laksana utama epilepsi adalah untuk mengontrol bangkitannya. Di sisi lain, beberapa pasien dapat dikelompokkan menjadi sebuah sindrom jika memang sudah established sindromnya. Penyebab epilepsi dapat bersifat struktural maupun non-struktural lainnya, apakah itu genetik, infectious, metabolik, gangguan imun, maupun kriptogenik. Faktor-faktor etiologi dan komorbid pasien juga merupakan bahan pertimbangan dalam mengontrol kejang. Dan juga pasti juga berpengaruh dalam pemilihan obat anti bangkitan kejang. Ya kan? Karena faktor-faktor komorbid ini kita harus hati-hati. Berdasarkan pembagian tipe epilepsi oleh International League Against Epilepsy tahun 2017 ini, ternyata didapatkan masih banyak epilepsi yang etiologinya belum diketahui. Ya. Hampir sebanyak 40,6%. Dan yang terbanyak kedua adalah genetik, dan yang kedua justru simptomatik. Apakah itu karena cerebrovaskular, karena penyakit-penyakit trauma, ataukah karena lesi fungsional, lesi struktural lainnya.
Dan baru yang ketiga adalah genetik. Nah, namun dalam praktek klinik, bila kita menemukan pasien kejang, kadang kita dihadapi dengan suatu masalah, apakah memulai obat anti bangkitan atau tidak. Sebenarnya kebimbangan itu sudah bisa kita minimalisir dengan melihat definisi operasional epilepsi. Definisi operasional epilepsi adalah yang pertama, jika bangkitan terjadi 2 kali dalam interval antar kejang yang pertama dan yang kedua itu lebih dari 24 jam. Dan yang kedua, definisi operasionalnya adalah jika muncul 1 kali saja bangkitan, namun risiko untuk kejang berulang sebanding dengan kemungkinan kejang dalam 10 tahun mendatang, atau definisi ketiga itu sudah confirm sebuah epilepsi sindrom. Nah, kalau misalkan sudah memenuhi 3 kriteria ini, maka kita bisa memulai pemberian obat anti kejang. Nah, namun yang sering menjadi kebimbangan lebih lanjut biasanya adalah definisi operasional yang kedua ini ya, karena agak sumir definisinya. Nah, kapan sih kita bisa katakan bahwa suatu bangkitan unprovoked yang baru 1 kali ini dikatakan mempunyai resiko yang tinggi untuk terjadi kejang kembali di masa yang akan datang? Nah, mereka yang berisiko kejang kembali adalah sesuai dengan definisi ini yang dikeluarkan berdasarkan American Epilepsy Society. Nah, mereka adalah pasien-pasien yang mengalami kejang karena adanya insult berupa stroke dan atau trauma. Lalu pasien-pasien yang dengan gambaran EEG-nya abnormal, bahkan dengan 1 serangan saja. Lalu pasien-pasien dengan gambaran imaging dengan kelainan struktural yang signifikan dan gambaran gangguan imaging itu berkorelasi dengan kejang, serta pasien-pasien yang kejang terjadi saat tidur. Pada pasien-pasien ini, walaupun hanya terjadi 1 kali kejang dalam hidupnya, bisa kita inisiasi atau kita mulai dengan obat anti bangkitan kejang. Nah, definisi ini juga membantu kita untuk memperkuat bahwa kita harus melakukan EEG dan imaging pada pasien. Nah, setelah kita yakin bahwa kita akan memberikan obat anti bangkitan, maka kita dihadapi lagi dengan banyaknya pilihan obat anti bangkitan. Kira-kira mana saja yang sesuai dengan pasien kita? Ya, apakah fenobarbital, phenytoin, carbamazepine, gabapentin, oxcarbazepine, terlebih lagi di tahun-tahun belakangan ini makin banyak pilihan-pilihan obat yang muncul ya. Nah, bagaimana kita memilihnya? Pertama, kita harus menentukan bentuk kejangnya dulu, apakah vokal, general, lalu kita bisa lihat review yang dibuat oleh International League Against Epilepsy mengenai keefektifan terapi anti kejang dan sindroma epilepsi. Pada pasien dewasa dengan bentuk bangkitan parsial atau focal onset, pilihan pertama jatuh ke carbamazepine, lalu levetiracetam, phenytoin, atau zolnezamid, sedangkan valproat dan lainnya bukan pilihan pertama. Pada dewasa dengan kejang onset umum, tidak ada rekomendasi level A. Namun, hampir semua obat anti bangkitan kejang yang beredar di Indonesia bisa digunakan. Review ini juga membagi pilihan terapi berdasarkan sindroma seperti benign epilepsy of centrotemporal spikes atau BECTS, juvenile myoclonic epilepsy atau JME, dan absence, di mana valproic acid merupakan pilihan utama untuk pasien-pasien anak dengan absence. Namun seperti kita ketahui, pasien epilepsi seringkali memiliki komorbid di luar etiologi kejangnya. Apakah etiologi kejang itu intrakranial maupun ekstrakranial. Nah, komorbid ini menghambat pemberian obat-obatan anti bangkitan yang direkomendasikan.
Nah, padahal kita sepakat bahwa pemberian obat anti bangkitan kejang ini pemilihan yang tepat ya, apakah obat A atau B atau C, pada awal penyakit sangat penting untuk mencegah politerapi maupun polifarmasi. Dari data yang kita miliki, pemberian politerapi atau obat yang lebih dari satu tidak sejalan dengan penurunan angka kejang. Jadi istilahnya bisa dibilang tanda kutip ya, agak percuma. Nah, sampai saat ini belum ada formula khusus ya, atau formula khusus untuk menentukan obat anti bangkitan yang pertama. Namun, ada beberapa pakem yang bisa kita gunakan. Nah, pakem ini juga telah dibuatkan algoritmanya oleh yang investigator dari International League Against Epilepsy dengan dikembangkan dengan metode Delphi Process, di mana para pakar duduk bersama dan diberikan pertanyaan-pertanyaan terkait obat-obat pilihan apa saja yang bisa diberikan pada kasus-kasus tertentu dengan berbagai kondisi. Apakah kondisi komorbid A, B, C, misalkan ada diabetes, dan sebagainya. Nah, jawaban yang dikumpulkan secara anonim ini akan dipresentasikan ke semuanya. Nah, itulah yang disebut dengan Delphi Process. Nah, dengan begitu maka dibuatlah sebuah algoritma berdasarkan kesepakatan para ahli ini dengan cara Delphi Process. Pertama adalah kita memilih bentuk bangkitannya. Ya, tadi kita sudah tahu bentuk bangkitan itu dibagi berdasarkan klasifikasi International League Against Epilepsy atau ILAE tahun 2017. Lalu kita lihat lagi modifiers. Modifiers ini adalah suatu komorbid yang yang ada pada pasien. Dan dalam modifiers ini ada penilaian naik dan turun ranking dari masing-masing obat yang menjadi pilihan berdasarkan kejamnya. Lalu yang terakhir adalah dengan kita simpulkan obat apa yang menjadi ranking 1 pada kondisi pasien tersebut. Berikut adalah pilihan obat anti kejang berdasarkan bentuk kejang dari rekomendasi para pakar yang terlibat. Tipe kejang yang ada berdasarkan klasifikasi ILAE ini diantaranya absence, myoclonic, primary general tonic seizure, dan sebagainya. Namun dikembangkan lagi di mana kejang onset umum dibagi menjadi lagi secara lebih detail, yaitu absence, myoclonic, dan primary tonic-clonic umum untuk pembagian-pembagiannya. Ya, seperti kita lihat di sini kejang-kejang yang masuk ke dalam kategori tipe primary general tonic-clonic seizure itu masuk first levelnya adalah valproic acid. Sedangkan untuk yang vokal adalah levetiracetam, carbamazepine, lamotrigine, oxcarbamazepine, dan lacosamid. Pada absence, pilihan pertamanya adalah valproic acid ya, yang ada di Indonesia, sedangkan etoxysimib tidak ada di Indonesia ya. Untuk myoclonic pilihan pertamanya adalah clonazepam, valproic acid, dan levetiracetam. Terus sampai ke second level dan third level. Kalau misalkan tidak ada obat pertama, maka ke obat kedua dan ketiga. Itu adalah pilihan-pilihan utamanya. Setelah kita melihat pilihan obat pertamanya apa, lalu kita bandingkan dengan modifiers. Modifiers ini adalah faktor-faktor yang akan menaikkan atau menurunkan peringkat obat-obat tadi. Apakah dia tetap di first level, atau turun menjadi second level, atau turun menjadi third level. Di antaranya adalah misalkan pada usia lebih dari 65 tahun, obat-obatan yang gabapentin, lacosamid, levetiracetam, dan lamotrigine bisa naik peringkat. Untuk neutropenia, maka dia akan turun peringkat bila carbamazepine dan phenytoin itu digunakan. Carbamazepine, perampanel, phenytoin, dan valproat juga akan turun peringkat jika pada pasien terdapat diabetes mellitus. Nah, pada pasien-pasien premenopause atau masih usia produktif dan akan melahirkan atau akan mengandung, maka valproic acid itu turun peringkat. Ya, pada pasien wanita dengan focal seizure atau jenis bangkitan vokal, maka
dia sama sekali tidak bisa dipilih. Jadi dikeluarkan bahkan lebih rendah daripada level 3. Sedangkan untuk general tonic-clonic seizure masuk ke level 2 dan bentuk lain tetap di level 3. Apapun nanti ada modifier tambahan. Sedangkan pada wanita dengan wanita masih usia produktif, lamotrigin dan levetiracetam itu bisa menjadi pilihan pertama, langsung menjadi pilihan pertama, dan seterusnya. Jadi modifier lainnya adalah gangguan bleeding atau gangguan perdarahan, di mana valproic itu turun ya peringkatnya. Lalu juga misalkan ada gangguan atau riwayat iritabilitas ya, pasien gelisah, maka levetiracetam, perampamel, dan fenobarbital dan topiramat itu menjadi turun peringkatnya ya. Dan misalkan pada pasien dengan menggunakan kontrasepsi oral, di mana lamotrigin itu menjadi pilihan utama dan jadi bisa dipikirkan. Modifier lainnya misalkan migrain ya. Migrain itu meningkatkan level peringkat untuk topiramat dan valproat. Kenapa? Karena topiramat dan valproat juga merupakan obat migrain ya, selain dia juga merupakan obat anti bangkitan atau epilepsi. Modifier selanjutnya diantaranya adalah gangguan ginjal, gangguan hepar, depresi, ada atau tidaknya batu ginjal, pasien-pasien dengan tumor intrakranial yang memerlukan kemoterapi maupun radioterapi. Juga kita harus hati-hati jika pasien itu memiliki riwayat alergi, di mana carbamazepin, lamotrigin, oseltamivir, fenobarbital, phenytoin, dan zonisamide itu cenderung untuk menimbulkan alergi, sehingga mereka turun peringkat bila pasien-pasien memiliki riwayat alergi. Dan juga obesitas, di mana gabapentin, pregabalin, valproat, ya itu tidak disarankan untuk pasien-pasien dengan obesitas. Nah, setelah kita mengetahui modifier ini, maka kita langsung bisa memilih obat yang terbaik. Nah, untuk memicu daya nalar kalian, ya coba saya berikan suatu kasus ya. Nih, boleh tebak-tebakan. Kasus pertama misalkan, seorang wanita 35 tahun, seorang laki-laki 35 tahun dengan bentuk bangkitan vokal. Dia memiliki diabetes dan hipertensi dan menerima banyak obat-obatannya tentunya ya, karena dia mengidap hipertensi, diabetes, pasti juga obat-obatannya jadi banyak ya, menjadi polifarmasi. Nah, kira-kira kalau misalkan dia baru datang pertama kali ke kita dan belum mendapatkan obat anti bangkitan kejang, maka obat anti bangkitan kejang apa yang paling cocok untuk dia ya? Kira-kira apa? Oke, nih saya tunjukkan bagaimana cara menggunakan algoritma tadi. Nah, pertama kita lihat bentuk bangkitannya, dia adalah vokal ya. Maka pilihannya kalau misalkan vokal apa? Levetiracetam, carbamazepin, lamotrigin, dan oseltamivir ya. Lalu yang kedua selanjutnya adalah dia modifier yang pertama, dia menerima banyak obat-obatan lain atau polifarmasi. Maka kalau misalkan dia polifarmasi, carbamazepin, fenobarbital, dan phenytoin akan turun peringkatnya. Sedangkan yang lain seperti gabapentin, levetiracetam, lamotrigin, perampamel, zonisamide itu bisa naik peringkat, ya kan? Nah, sehingga kita mendapatkan seperti di samping ini, di mana levetiracetam dan lamotrigin masih yang teratas. Lalu kita lihat lagi, dia ada diabetes. Nah, kita perhatikan kalau misalkan ada komorbid diabetes, apa yang turun atau yang naik? Carbamazepin, perampamel, phenytoin, dan valproat harus turun. Ya, kita bisa lihat di samping sini, perampamel, valproat sudah turun ya. Kita dapat mendapatkan levetiracetam dan lamotrigin masih teratas. Dan secara kesimpulan keseluruhan, maka peringkat pertama dimiliki oleh levetiracetam dan lamotrigin, yang kedua oseltamivir dan zonisamide. Maka pilihan utama pada pasien ini adalah yang terbaik obat yang
terbaik adalah levetiracetam atau lamotrigine. Nah, ini juga tergantung dari ketersediaan obat yang ada di klinik kita. Dan juga kemampuan pasien untuk membeli obat tersebut. Nah, kasus kedua bagaimana? Kasus kedua, wanita usia 22 tahun, ya, usia produktif, memiliki kejang generatonik klonik dan absans dan myoclonic seizure. Dan dia juga menggunakan obat-obat kontraseptif dan juga memiliki migrain. Jadi banyak sekali nih ya sepertinya komorbidnya. Obat apa saja yang terbaik untuk dia? Ayo kita lihat. Pertama kita lihat bentuk kejangnya, tonic clonic, absence, dan myoclonic seizure. Itu apa saja pilihannya? Yaitu pertama valproat, lamotrigine, levetiracetam, baru yang ketiga topiramate, zonisamide, dan clobazam serta clonazepam. Kita lihat lagi komorbidnya ya. Komorbidnya pertama apa? Dia wanita, usia muda, premenopause ya, usia produktif, maka valproic harus turun. Ya, ini generatonic clonic seizure ya, dia turun langsung ke peringkat 3, walaupun awalnya dia peringkat 1 langsung jatuh ke peringkat 3 dan tidak bisa naik-naik lagi. Sedangkan lamotrigine dan levetiracetam bisa naik menjadi pilihan pertama. Ya, bisa menjadi pilihan pertama atau naik satu peringkat. Ya. Lalu kita lihat lagi, dia menggunakan kontraseptif ya. Nah, kalau kita menggunakan kontraseptif, bagaimana nih? Ternyata perampamel dan topiramate, carbamazepine harus turun peringkat. Carbamazepine, oscarbamazepine, phenobarbital, dan phenytoin harus turun lagi satu peringkat. Yang kebetulan ya topiramate turun ya, dan justru lamotrigine ini bisa dipertimbangkan sebagai pilihan yang terbaik. Sehingga kita bisa mendapatkan bahwa pilihan yang paling tepat untuk pasien ini adalah lamotrigine dan levetiracetam. Nah, karena pasien memiliki sakit kepala, maka lamotrigine bisa menjadi pilihan yang baik ya, dan juga levetiracetam. Oke, begitu ya. Begitu ada dari 2 contoh kasus yang bisa kita gunakan dengan menggunakan algoritma ini. Nah, sebelum saya akhiri, pemilihan obat yang tepat pada kasus epilepsi sangatlah penting, khususnya pada pasien yang baru pertama kali terdiagnosis epilepsi dan naif obat. Nah, ya. Nah, lalu jika ada pertanyaan, kalian bisa menulis pertanyaan melalui emas dan insya Allah akan saya jawab sebelum pertemuan berikutnya minggu depan. Untuk pertemuan berikutnya ada presentasi kasus ya, nanti bisa dilihat di emas pilihan presentasi kasusnya kira-kira apa. Dan tapi tolong pilih kasus ya yang nyata nanti di poliklinik ya, pasien kasus epilepsi di poliklinik. Lalu kita anamnesis tentunya ya, dilihat lalu apa saja komorbidnya dan bagaimana. Lalu kita bahas obat-obatan yang ingin digunakan pasien dan bagaimana tinjauan farmakologi dan farmakoterapinya ini sebagai suatu pemicu untuk kuliah selanjutnya. Tentunya tinjauan farmakologi dan farmakoterapinya ini dikaitkan juga dengan algoritma yang kita bahas hari ini ya. Nah, jangan lupa untuk mengupload kasus yang dianalisis tersebut melalui emas maksimal 24 jam sebelum pertemuan kita berikutnya, sebelum presentasi kasus, agar bisa dipelajari dulu oleh saya dan teman-teman lainnya. Oke, mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.